Sekarang saya sama bapak-bapak lagi panen purun. Numbuknya pun kelihatannya mudah. Jadi kalau terlalu kencang, nanti malah rusak ya. Tapi kalau lagi musim kering, kemarau kayak gini, butuh tenaga ekstra, butuh juga kreativitas yang ekstra. Perahunya diikat ke motor. Ini ikan atau barbel? Ini ikan toman. Ya, nah terbukti kan? Jadi kalau misalnya habitatnya dijaga, hasilnya melimpah. Ketika musim kemarau menjelang, nelayan pilang di Pulang Pisau banyak yang beralih profesi menjadi pencari purun, tumbuhan liar di rawa dengan tingkat keasaman tinggi. Bapak-bapak lagi panen purun. Nih, sekeliling saya purun semua nih. Ini purunnya tumbuh di rawa gambut, tumbuh liar. Cara panennya juga sebenarnya biasa aja, bisa dicabut, bisa juga dipotong. Tapi cara ngebersihinnya ini yang sedikit unik. Harus dipegang dari ujung atas ya Pak? Dipegang dari ujung atas, kemudian jatuh topinya, dilepas. Nah, rusak deh. Enggak. Nih, cukup dihempas aja. Kayak tadi Bapak, yang kering, yang pendek langsung kelepas. Yang diambil cuma yang panjang untuk dibuat anyaman. Dan purun sendiri fungsinya agak nih, mulai dari akar. Ini akar purun nih, seperti ini. Akar purun ini sebenarnya karena purun memiliki sifat yang menyerap racun, menyerap toksin. Jadi kalau purun ini tumbuh di sini, otomatis purun menjadi biofilter alami untuk perairan di sekitar. Batang purun sengaja dibersihkan di lokasi untuk memeriksa kualitas batang sekaligus untuk menyesuaikan dengan kapasitas perahu. Purun hanya bisa dipanen maksimal selama 4 jam per hari saat air pasang dari sungai masuk ke rawa. Perjalanan pulang akan semakin sulit jika kita terlalu lama di rawa, sebab kanal menuju sungai menjadi dangkal sehingga sulit dilalui. Penjemuran dilakukan selama kurang lebih 3 hari. Penyusunan batang menentukan cepat atau tidaknya batang purun kering. Nah, setelah dikeringkan, ditumbuk, purun harus dilepas kulitnya. Jadi kita bersihin kulitnya. Adanya kulitnya sih di bagian batang sebelah bawah, seperti ini. Banyak kan? Kalau bagian pangkal atas, ini sudah bersih, nggak ada kulitnya. Kenapa harus dibersihkan? Soalnya kulit ini terlalu pendek dan juga terlalu tipis, jadi nggak bisa dipakai buat nganyam. Nih, kelihatan kan? Yang ada bisa-bisa malah sobek. Nah, numbuknya pun kelihatannya mudah. Tapi Bapak, numbuknya nggak boleh pakai emosi, Pak. Nggak boleh. Ya. Harus pelan-pelan, sabar. Sebab ya ini sudah lebih.
Proses pewarnaan dilakukan dengan mencelupkan batang purun ke dalam rebusan pewarna. Warna merah menjadi warna yang dominan disukai selain warna natural. Pemanfaatan batang purun di Desa Pulang masih sebatas pembuatan anyaman, terutama tikar. Produk terlaku di sekitar Pulang Pisau. Ini bikinan ibu semua ya? Ibu khusus bikin topi. Yang bagus buat saya yang mana nih Bu kira-kira nih? Ini. Saya sih sukanya yang ini. Cantik ya? Ada rumbai-rumbainya. Terus juga depannya di double 2. Jadi kita nggak kepanasan nanti kalau panas terik matahari. Walaupun dibikin dari purun, tanaman liar yang diambil di rawa, tapi manfaatnya bisa digunakan sama masyarakat. Walaupun vegetasi rawa sendiri sudah berubah, tapi masih ada hasil yang bisa dinikmati sama masyarakat. Ini bisa dibikin buat dipakai sendiri, bisa juga dijual ya Bu ya? Kalau yang ini buat saya boleh? Boleh ya? Boleh. Di Desa Petak Putih, Kalimantan Tengah, panasnya musim kemarau sudah saya rasakan sejak di jalan raya, menyusul surutnya rawa di sekitar desa. Saya tidak sedang berada di Gurun Sahara atau di Afrika, tapi inilah jalur Trans Kalimantan. Kalau mikirin Kalimantan, pasti banyak dari kita mikirinnya pohon-pohon pada tinggi tuh. Tapi kalau melihat kenyataannya, pembukaannya sangat luas. Dan saya sendiri nggak nyangka, kalau misalnya lahan gambut yang mengering, nih, struktur tanahnya jadi berpasir seperti ini. Bahkan lebih lembut daripada pasir pantai. Kalau saya perhatiin sih, lebih seperti abu vulkanik. Beda ya. Ini teknik pengangkutan perahu pakai motor. Biasa dilakukan sama masyarakat sini kalau misalnya lagi musim kering kayak gini. Biasanya sih kalau lagi nggak kering, lagi musim hujan, masyarakat bisa lebih mudah. Perahunya di belakang rumah tinggal didorong aja ke rawa. Tapi kalau lagi musim kering, kemarau kayak gini, butuh tenaga ekstra, butuh juga kreativitas yang ekstra. Jadi begini, perahunya diikat ke motor. Udah siap nih kan Bang? Siap. Kita berangkat. Sudah. Nah, sekarang kita mau cari air dulu. Sebentar, Bang. Sudah? Berangkat. Menarik sampan ini harus dilakukan dalam kecepatan rendah untuk menghindari terbaliknya sampan. Jika tidak, motor yang melaju bisa ikut terbanting. Karakter rawa di Petak Putih ini dipenuhi oleh pepohonan anak aukuran. Karakter pepohonan ini tidak tumbuh tinggi, melainkan melebar. Ini dia alasannya kenapa tadi saya sama Mas Lombo bawa-bawa perahu digeret pakai motor. Karena di sini pohonnya rapat-rapat sekali. Kalau kita pakai klotok atau perahu yang besar begitu Bang, susah ya Bang? Nah susah. Emang iya sih. Ini agak sempit jadi muatnya cuman dengan perahu seperti ini. Yuk. Oh itu ya? Tali biru-biru ini. Ini kayaknya udah ada ikannya deh Bang. Gerak-gerak. Udah ada belum nih? Nih. Ini ada ikannya. Tuh kan? Ini udah ada ikannya.
Inilah namanya teknik banjur. Jadi biasanya masyarakat taruh tali diikat di ranting pohon, kemudian bawahnya dikasih umpan apa biasa? Cacing biasa. Ikan. Oh, ikan. Si umpan ikan, kemudian ditinggal. Besok baru datang lagi, tinggal ambil. Dapatnya ikan segede ini. Aduh, licin nih ikannya. Ini dilepas, Bang. Beberapa banjur biasanya akan disebar dalam areal tertentu. Target utamanya adalah ikan predator yang berkarakter memburu mangsa di wilayah teritorinya. Ikan yang mati terkena banjur biasanya karena terkena pancing terlalu lama. Tenaganya telah habis dipakai untuk melepaskan diri atau untuk melawan arus terus-menerus. Ini dia hasil kita hari ini. Ada ikan gabus, atau orang sini biasanya sih nyebutnya haruan ya Bang ya? Iya. Nah, ikan haruan. Terus ada, ini apa nih? Kihung. Ikan kihung. Iya. Warnanya lebih gelap. Terus kepalanya juga lebih lancip ya. Terus ada ini yang paling gede nih. Ikan toman. Aduh, berat sekali. Bisa nggak? Bisa nggak? Ini ikan apa barbel? Ini ikan toman. Sebenarnya mereka semua adalah saudara. Termasuk jenis ikan snakehead atau kepalanya agak-agak lancip mirip ular ya. Gede. Ini langsung kita masak, Kang. Berangkat. Warga desa Petak Putih memiliki cara tersendiri dalam membersihkan ikan. Terutama untuk ikan bersisik keras seperti jenis snakehead ini. Ikan akan dibelah pada bagian punggungnya dan sisiknya tidak dibuang. Sudah. Ini sebenarnya mungkin ikannya sama ya. Sama seperti di wilayah lain, tapi pengolahan yang beda. Biasanya kalau ikan itu di blacknya dari perut, tapi ini, lihat nih, dari punggungnya yang di black. Dibersihkan dari atas. Ini kenapa Pak di blacknya dari atas, dipotong dari atas? Supaya Apa? masukkan bumbunya nggak keluar nanti. Oh, biar perutnya juga nggak rusak ya? Nggak rusak. Nah, ini sudah bersih, sudah semua. Mana lagi? Ikan gabus berukuran besar merupakan lauk pauk favorit warga Petak Putih. Dagingnya yang gurih memiliki kandungan yang antara lain dapat mempercepat penyembuhan luka dan juga mengurangi gejala kencing manis. Ikan dipanggang selama kurang lebih 1 jam. Ikan diletakkan agak tinggi dari bara api, sehingga daging ikan akan matang secara perlahan. Lamanya pemanggangan juga disebabkan oleh kerasnya lapisan sisik ikan gabus. Pemanggangan dalam waktu lama ini juga akan mengurangi minyak dan lemak ikan. Ikan bakar kalup hanya khusus untuk ikan gabus. Tali ikatan ikan dari rotan ini menjadi tanda khusus olahan ikan bakar kalup. Jadi ini dia ternyata fungsinya kenapa sisiknya nggak dibersihkan. Nih, keras kan? Ini emang masih ada sisiknya, jadi dagingnya terlindungi, nggak gosong dagingnya. Dan aromanya, udah nggak sabar nih. Warnanya kuning kemasan, ini semua dari bumbunya nih. Aduh, mari langsung dicoba saja. Lihat dagingnya. Anak sungai kecil di aliran sungai Kapuas merupakan wilayah perburuan ikan. Sekarang sudah banyak yang ditinggalkan karena minimnya hasil tangkapan.
Pondok nelayan yang tidak terawat dan sepi terlihat jelas di Danau Hai. Salah satu danau dari 25 danau di daerah Petak Putih, Kalimantan Tengah. Padahal 5 tahun sebelumnya, Danau Hai merupakan daerah penangkapan ikan paling potensial terdekat dari desa. Sepanjang perjalanan saya tadi, saya sempat melihat pondok-pondok nelayan yang udah sepi banget karena udah ditinggal sama pemiliknya. Mereka sudah pindah lagi ke tempat yang baru yang masih banyak ikannya. Karena di sini dulu masyarakat cari ikannya dengan cara yang salah. Mereka menyetrum. Kalau udah penyetruman, habis sudah semua isinya. Suasana berbeda terlihat di Danau Haliung. Danau kecil berjarak 50 km dari desa. Banyak warga yang menjadi penduduk musiman di danau ini. Ini semua ikan asinnya hasil jaringan dari Pak Midi. Jadi kalau dijaring, yang mati dibikin ikan asin. Kalau yang hidup, disimpan dulu, kemudian dijual hidup ya Pak? Iya. Nah, kalau misalnya hidup, gimana tuh Pak? Nah, belum kelihatan nih. Wah, itu ikan apaan nih Pak? Gede banget. Oh, sini deh. Ikannya gede banget. Oh. Nah, ini jenis ikan hidup yang nanti dijual hidup ya Pak? Iya, jual hidup. Jadi memang dijaga, jangan sampai mati. Dan ukurannya gede banget. Coba saya angkat, boleh nggak Pak? Malah. Kasih Pak. Gede banget ya. Nih, dan coraknya juga terang coraknya. Nih, ada bintik-bintik. Hitam, putih, polkadot, agak leopard dikit. Ini ikan apa Pak? Ikan tapa. Ikan tapa. Biasanya ada juga ikan tapa yang warnanya lebih gelap ya. Tapi mungkin karena kondisi airnya, jadi coraknya di sini lebih terang. Oke. Coba kita lihat lagi yang lain. Wah, ini emang banyak banget ya. Memang rata-rata spesies air tawar di Kalimantan ini ada ikan baung, terus tapa juga. Tapi itu kayaknya yang diem aja menarik perhatian saya. Itu apa tuh Pak? Yang itu tuh, yang di pojok. Diem aja itu Pak. Coba lihat. Wah. Saya tahu nih kayaknya ini apa nih. Oh. Kalau kata reporter saya, ini namanya gabus malas. Kalau orang sini bilangnya apa, Pak? Bakut. Bakut. Di sini masih ada yang lebih besar daripada ini. Luar biasa. Super jumbo. Lihat dong. Gede banget ya. Berat dong. Lepasin ya. Bentar lagi saya mau lihat dulu masyarakat yang mau ngambil jaringnya. Mau ngangkat jaring, lihat hasilnya kayak gimana. Lokasi jaring ikan di Danau Haliung diletakkan di percabangan anak sungai. Model jaring yang khas ini memungkinkan terpasang dalam kurun waktu yang sangat lama. Nah ini nih namanya salambu. Prosesnya sederhana sekali. Jadi jaring dibentangkan di arah masuk atau keluar air di sungai. Kemudian dibentangkan saja seperti huruf U. Jadi nanti ada tali yang disambung sampai ke sini, dikatrol dari sini. Jadi ngangkatnya nggak usah susah dari sana, harus angkat satu-satu, tinggal angkat pakai katrol. Kita naik perahu nanti, tinggal ambil ikannya. Mudah. Proses angkat jaring selambau termasuk hemat tenaga. Katrol akan membantu proses pengangkatan jaring yang berat dengan tenaga minimal. Jaring selambau harus diangkat minimal 2 orang. Pengangkatan dimulai dari bagian pintu depan menuju ke ujung jaring lainnya atau pintu belakang. Jaring selambau ini ibarat sebuah keramba yang menampung ikan yang terjebak.
Terutama ikan yang terjebak saat perpindahan lokasi atau karena pergerakan arus. Jaring selambau memungkinkan tertangkapnya berbagai ikan yang melintasi percabangan sungai, terutama ikan jenis permukaan yang sering sekali berpindah tempat. Kapasitas tangkapannya yang besar membuat selambau berpotensi overfishing. Oh, ada udang. Nah, ini udang galah. Tapi ini salambaunya di tengah. Biasanya udang itu adanya di pinggiran karena dia menghindari arus. Tapi ini hebat juga ya, bisa kejaring ke tengah gini. Gede, lumayan ya. Ya, nah terbukti kan? Jadi kalau misalnya habitatnya dijaga, hasilnya melimpah. Tapi kalau habitatnya dirusak, kita mengambil ikan dengan cara yang tidak seharusnya, disetrum, ataupun cara-cara yang lain, hasilnya juga nihil.